Puskesmas IW Menda adalah salah satu puskesmas yang terletak di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Puskesmas ini mencakup 10 desa dengan berbagai kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan kelas ibu hamil. Proses kehamilan, persalinan, dan nifas merupakan proses yang normal dan alamiah. Namun, dapat berubah menjadi suatu masalah atau komplikasi jika tidak dipantau dan dirawat dengan baik. Hal ini dapat diperberat jika ibu dan keluarga tidak mempunyai pengetahuan yang memadai tentang proses tersebut, serta memiliki perilaku yang kurang sehat. Sebagai contoh, di daerah IW Menda masih terdapat anggapan bahwa ibu hamil tidak boleh memberitahu kehamilannya kepada orang lain di luar keluarga hingga usia kehamilan mencapai 3 bulan, karena dianggap sebagai pamali atau pantangan bagi ibu hamil. Hal ini tentunya berdampak pada rendahnya cakupan K1 pada trimester 1 di wilayah Puskesmas IW Menda. Guna meningkatkan pengetahuan dan perilaku ibu hamil, Puskesmas IW Menda pada tahun ini telah mengadakan kelas ibu hamil di setiap desa dalam bentuk pertemuan secara tatap muka. Kelas ibu hamil di Puskesmas IW Menda dilaksanakan dengan beberapa tahapan. Tahap yang pertama adalah persiapan. Tahapan ini dimulai dengan melakukan pengkajian kebutuhan data dasar dan analisa situasi. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum dan khusus tentang kebutuhan masyarakat guna menunjang kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan kelas ibu hamil. Beberapa data yang dianalisa diantaranya adalah 1. Data sasaran ibu hamil. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi atau mendaftar semua ibu hamil yang ada di wilayah kerja Puskesmas IW Menda, sehingga dapat menentukan jumlah peserta setiap kelas dan beberapa kelas yang akan dikembangkan dalam kurun waktu 1 tahun. Kajian data selanjutnya berdasarkan cakupan kunjungan kehamilan, persalinan dan nifas, serta pelaksanaan kelas ibu hamil sebelumnya. Selain itu, kajian kebutuhan juga didapatkan dari berbagai masukan dan saran dari stakeholder terkait, seperti pada saat pertemuan lintas sektor, rembuk desa, dan sebagainya. Salah satu hasil analisa situasi kelas ibu hamil yang ditemukan di wilayah kerja Puskesmas IW Menda adalah bahwa ibu hamil kurang berminat untuk menghadiri kegiatan kelas tersebut karena dianggap kurang penting dan tidak menarik. Berdasarkan hal itu, Puskesmas IW Menda menginisiasi kelas ibu hamil Meambo. Kata Meambo sendiri adalah ungkapan bahasa daerah suku Tolaki di Sulawesi Tenggara yang berarti baik atau bagus. Pemilihan kata Meambo pada kelas ibu hamil selain memberikan efek positif dari kata itu sendiri, juga merupakan singkatan dari mengedukasi, aktif, dan manfaat untuk bumil oke, yang menggambarkan bahwa kelas ibu hamil yang dilakukan menyenangkan dan bermanfaat, sehingga menarik minat ibu hamil mengikuti kelas ibu. Selain itu, Puskesmas IW Menda juga berusaha merancang model kelas ibu hamil yang lebih interaktif dengan mengembangkan beberapa metode dan media penyuluhan yang beragam, sesuai dengan pembelajaran orang dewasa, dan dengan tetap memperhatikan pedoman pelaksanaan kelas ibu hamil. Setelah kegiatan tersebut, maka disusunlah tim pelaksana teknis lapangan di setiap desa sesuai dengan analisa kebutuhan. Tim tersebut merupakan gabungan antara tenaga kesehatan dan kader kesehatan setempat yang akan bertugas di setiap kelas ibu hamil, seperti tim fasilitator, perlengkapan, dan konsumsi. Setiap tim kemudian mempersiapkan kegiatan sesuai dengan tugasnya masing-masing, seperti tim perlengkapan, menyiapkan tempat dan sarana pelaksanaan kelas ibu hamil, dan sebagainya. Tim fasilitator melakukan refreshing materi. Refreshing dilakukan untuk kembali memantapkan pemahaman fasilitator akan materi yang akan diberikan serta menyemakan persepsi semua fasilitator kelas ibu hamil di setiap desa, terutama terkait praktek penggunaan media dan metode penyuluhan yang baru dikembangkan. Refreshing diberikan oleh bidan koordinator dan dokter puskesmas sesuai dengan kompetensinya. Setelah itu,
Dilakukan persiapan peserta kelas ibu hamil dengan mengundang ibu hamil yang telah diidentifikasi menjadi sasaran kelas Bumil. Undangan diberikan dalam bentuk flyer atau lembaran yang berisi tentang informasi kegiatan kelas ibu hamil selama 4 kali pertemuan. Undangan tersebut diberikan langsung kepada ibu hamil untuk mengedukasi dan memastikan kesediaan ibu mengikuti kelas ibu hamil. Ibu yang bersedia akan dimasukkan ke dalam grup WhatsApp dan undangan yang dibagikan akan ditempel pada buku KIA sebagai pengingat. Tahap yang kedua adalah pelaksanaan. Pertemuan kelas ibu hamil dilakukan sebanyak 4 kali pertemuan sesuai dengan pedoman pelaksanaan kelas ibu hamil. Kelas ibu hamil pertama kali dibuka oleh kepala desa setempat untuk memberikan penguatan dan dukungan terhadap penyelenggaraan kelas ibu hamil. Selanjutnya, untuk setiap pertemuan terdapat 1 materi inti ditambah dengan materi peregangan senam hamil sesuai dengan usia kehamilan. Dan setiap pertemuan juga akan didahului pretest dan diakhiri dengan posttest. Materi pertama adalah pemeriksaan ibu hamil agar ibu dan janin sehat. Sebelum memasuki materi, fasilitator terlebih dahulu melakukan sesi perkenalan kepada peserta. Perkenalan ini dilakukan dengan permainan, yaitu dengan memindahkan bola. Bagi peserta yang mendapat bola akan melakukan perkenalan. Selanjutnya, ibu yang telah memperkenalkan diri akan mengoper bola tersebut kepada peserta lain dan begitu seterusnya hingga semua peserta telah memperkenalkan diri. Kemudian, fasilitator menjelaskan tentang gambaran kelas ibu hamil yang terdiri atas tujuan, manfaat, serta materi yang akan disampaikan. Setelah peserta memahami kelas ibu hamil, sesi selanjutnya adalah membangun komitmen. Pada sesi ini, peserta diminta untuk menuliskan harapan dan komitmennya mengikuti kelas ibu hamil sebanyak 4 kali pertemuan. Harapan dan komitmen yang telah ditulis pada lembaran kertas, kemudian ditempel pada pohon harapan dan komitmen yang dipajang hingga kelas ibu hamil berakhir 4 kali pertemuan. Materi selanjutnya diberikan kepada ibu hamil dengan menggunakan media bantu seperti lembar balik, buku KIA, gambar ibu hamil, bendera mitos dan fakta, serta video. Pemutaran video pada pertemuan pertama terkait dengan perubahan fisik dan perkembangan janin untuk mempermudah ibu memahami proses kehamilan. Pertemuan kedua berisi materi persalinan aman, nifas nyaman, ibu selamat, dan bayi sehat. Materi diberikan kepada ibu hamil dengan menggunakan media bantu yang sama pada pertemuan pertama. Namun, video yang digunakan terdiri atas video proses persalinan yang memberikan gambaran lebih jelas kepada ibu bagaimana bayi dilahirkan. Selanjutnya adalah video pelaksanaan inisiasi menyusu dini atau IMD yang memberikan gambaran kepada ibu tujuan dan proses menyusu dini secara lebih nyata. Selain itu, fasilitator juga menampilkan program inovasi Puskesmas Iwi Menda, yaitu Anjeli atau Antar Jemput Pasien Ibu Bersalin, yang memfasilitasi setiap ibu hamil untuk bersalin di puskesmas. Mengingat masih terdapatnya ibu yang bersalin di rumah dengan alasan tidak mempunyai kendaraan dan sulit mengakses puskesmas. Pertemuan ketiga berisi materi pencegahan penyakit dan komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas agar ibu dan bayi sehat. Materi ini sebisa mungkin diberikan oleh dokter puskesmas sesuai dengan kompetensinya, sehingga ibu dapat langsung bertanya dan berkonsultasi kepada dokter jika terdapat masalah yang dialami oleh ibu. Selain itu, hal ini juga dimaksudkan untuk menguatkan sosialisasi program kunjungan kehamilan yang terbaru, yaitu minimal 6 kali pertemuan dengan 2 kali kunjungan langsung ke dokter, yaitu 1 kali pada trimester 1 dan 1 kali pada trimester 3. Pertemuan terakhir berisi materi perawatan bayi baru lahir agar tumbuh kembang optimal. Pada materi ini, banyak menggunakan metode praktik seperti pengenalan perawatan metode kangguru untuk bayi BBLR dan atau bayi tidak cukup bulan, praktik menyusui yang benar menggunakan media boneka bayi, dan praktik pemijatan oksitosin. Video animasi tentang pentingnya menyusui secara eksklusif juga diputar pada pertemuan ini sebagai penguatan untuk mengoptimalkan program ASI eksklusif di wilayah Puskesmas Iwi Menda.
Materi akhir pada pertemuan keempat ini adalah menyempurnakan praktik aktivitas fisik berupa senam ibu hamil yang juga telah diberikan sejak pertemuan pertama. Dalam hal ini, Puskesmas IW Menda juga membuat video senam hamil dengan latar belakang suasana IW Menda yang lebih dekat dengan ibu hamil di wilayah ini. Semua video yang telah diberikan pada kelas ibu hamil kemudian dikirimkan kepada ibu agar dapat disimak kembali kapanpun dan dimanapun sebagai penguatan materi yang telah diberikan. Video tersebut juga dapat diteruskan ke suami atau keluarga yang belum sempat hadir secara langsung. Pada akhir sesi setiap pertemuan, ibu hamil juga diberikan konsumsi berupa buah dan makanan lokal di wilayah IW Menda sebagai bagian dari promosi gizi dan Girmas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Tahap yang ketiga yaitu monitoring dan evaluasi. Monitoring dilaksanakan untuk menjamin pelaksanaan kelas ibu hamil berjalan dengan baik, berkualitas, dan sesuai dengan rencana. Monitoring langsung dilakukan oleh bidan koordinator kepada bidan desa selama jadwal kegiatan kelas ibu hamil berlangsung. Sedangkan evaluasi kegiatan dilaksanakan secara keseluruhan setelah semua kegiatan kelas ibu hamil di semua desa selesai 4 kali pertemuan. Evaluasi ini dilakukan dengan menentukan capaian sesuai indikator keberhasilan kelas ibu hamil, mengidentifikasi masalah dan pemecahannya, serta menentukan tindak lanjut pengembangan kelas ibu hamil selanjutnya. Sebagai contoh, tahun ini setelah dilakukan pengembangan kelas ibu hamil, terdapat peningkatan kepesertaan ibu dalam kelas. Namun terdapat masalah yang dievaluasi. Di antaranya adalah kedatangan suami secara langsung ke kelas yang masih kurang. Sehingga salah satu langkahnya adalah memastikan ibu melibatkan suami dalam membaca buku KIA dan melihat materi melalui grup WhatsApp. Dan sebagai langkah tindak lanjut fokus pengembangan pada tahun berikutnya adalah bagaimana mengoptimalkan keterlibatan keluarga secara langsung pada kelas ibu hamil. Setelah mengikuti kelas ibu hamil, saya banyak mendapatkan ilmu tentang kehamilan, persalinan, nifas, dan cara merawat anak. Gunakan alat dan cara yang menarik, jadi kita bisa cepat memahami dan mengerti. Kelas ibu hamil menyambung, mengedukasi, aktif, manfaat untuk ibu hamil. Oke, dadah. Sekian dan salam dari kami Puskesmas IW Menda yang melayani selangkah lebih maju. Terima kasih.